itu kan penilaian peringkat itu berdasarkan kualitas dari publikasi dan riset dari seorang peneliti yang ada di ASEAN. Kebetulan memang kan yang paling tertinggi itu dari Singapura kalau tidak salah, kemudian Malaysia, termasuk kita di Indonesia. Indonesia kebetulan yang masuk itu ada 58 peneliti dan saya masuk di 54 peringkat. Kemudian itu mungkin yang pertama tadi yang kita tanyakan, bahwa semua didasarkan pada kinerja riset selama ini yang dia lakukan sampai tahun 2021. Nah, ada yang berbeda di situ karena saya kebetulan masih baru. Saya baru fokus di riset itu di tahun 2016. Sedangkan yang banyak masuk itu rata-rata mereka sudah lama. Ada yang tahun 80-an, ada 70-an malah, ada 82. Rata-rata di tahun 2000-an lah. Sedangkan saya 2016 memulai itu. Memang agak ini, tapi alhamdulillah agak cepat dan saya banyak mungkin publikasi saya di 2019, 2020, kemudian saya memang fokus di riset. 5 tahun terakhir ini fokus di riset dan fokus di sebagai reviewer riset, mulai dari 2015 dan hingga sekarang 2021. Saya selesaikan S3 2015. Setelah itu saya langsung terpacu untuk bisa belajar bukan belajar ya, karena memang passion saya di riset, sehingga saya mulai dari 2015 dan alhamdulillah sampai 2021 ini masih ikut meramaikan bagaimana setiap staf pengajar yang merupakan salah satu tugas wajibnya itu meneliti. Ini kan tidak Dharma perguruan tinggi kan, ada mengajar, ada meneliti dan ada mengabdi. Jadi sebenarnya tidak jauh-jauh dari fungsi saya sebagai staf pengajar di Tridharma perguruan tinggi. Memang sih selama ini banyak teman-teman yang lebih fokus pada pengajaran, pendidikan. Itu tidak salah. Sehingga saya memanfaatkan peluang potensi saya di riset. Karena kebetulan masih banyak yang belum tertarik di riset. Bukan belum tertarik misalnya, mungkin ada peluang, ada niat yang belum ke situ. Sehingga masih terbuka lebar. Sehingga peluang itu saya manfaatkan betul di tahun 2000, memaksimalkan potensi diri kita sebagai staf untuk melakukan sebuah riset. Nah ternyata seperti ini. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah semudah itu? Tidak semudah itu. Dan apakah pencapaian sekarang dicapai? Wah itu luar biasa prosesnya. Saya berkali-kali juga memasukkan proposal riset, dulu namanya risk benefit. Saya berkali-kali gagal dan mungkin itulah yang memacu saya, bahwa kegagalan itu ya jangan dijadikan sebagai justru membuat kita down, membuat kita underestimate, kemudian membuat kita tidak bergairah lagi dalam sebuah komitmen profesi, tapi justru menjadikan sebuah upaya untuk lebih terpacu lagi bagaimana kita menghasilkan sebuah produktivitas dalam hal ini sebagai akademisi, tentunya tulisan-tulisan yang di area ilmiah. Bagaimana dengan pencapaian saya sekarang ini? Sebenarnya saya sekarang kan sudah dapat semua, sudah guru besar, kemudian sudah ini. Nah sekarang adalah bagaimana saya sudah selesai dengan diri saya sendiri sebenarnya. Saya sekarang bagaimana mengupayakan agar ya saya bisa bermanfaat lah buat sekeliling saya, buat mahasiswa saya, buat teman-teman dosen saya, teman-teman junior saya misalnya, untuk bisa terpacu, terstimulasi untuk menjadi ya peneliti atau minimal ya lebih produktif dalam memberikan sesuatu ke lingkungannya, ke masyarakat kah, ke mahasiswa kah, dan sebagainya. Itu mungkin yang jadi selama ini saya banyak area riset saya untuk mendapatkan misalnya bahan herbal untuk bahan hambatan kuman rongga mulut, dan juga
bagaimana menemukan sebuah paling terbaru yang saya lakukan itu adalah bagaimana menemukan sebuah alat yang mampu mendeteksi kekuatan kontraksi dari otot orofasial tumbuh kembang anak, sehingga kita bisa deteksi bahwa ototnya ini bagus, ototnya ini lemah, ototnya ini kuat, untuk bisa melakukan fungsi-fungsi stomatognathi namanya, yaitu fungsi pemenyahan, fungsi penelanan, fungsi mengisat, dan sebenarnya ujungnya adalah mendeteksi kalau ada, biasanya lihat orang yang gigi plomas kan, nah, atau gigi yang di bawahnya gigi demam, nah, itu kita bisa deteksi dari awal. Bisa kejadian seperti ini, bisa jadi parah, dan kita bisa cepat bagaimana kita mencegahnya, seperti itu. Jadi alat diagnostik yang saya buat, yang saya kerjasama dengan teman-teman dari Fakultas Teknik UNAS. Namanya apa, Prof, alatnya? Namanya yang saya kerjasama dengan itu adalah Dento Smart Elektromagnografi. Jadi itu kerjasama dengan Fakultas Teknik. Kenapa itu dibuat? Karena di sini tidak ada di Indonesia.